Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru. Terima kasih untuk minggu ini. Kami tahu Engkau terus bergerak di dalam kami. Dan Engkau menunjukkan kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Kami merasakan betapa besarnya pertolongan Tuhan, janji-janji Tuhan yang tergenapi terus dalam hidup kami. Bapa terus pertajamkan iman kami, roh kami di dalam Engkau. Hamba berdoa firman Tuhan hari ini meneguhkan kami kembali. Firman Tuhan hari ini memberikan kami segala sumber kekuatan untuk melewati setiap tantangan hidup. Dan kami percaya di dalam Engkau ada kepastian hidup, ada janji, ada kemenangan yang terjadi atas kami. Diberkatilah telinga roh kami, diberkatilah mata roh kami. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami percaya Roh Kudus memberikan kami pengertian-pengertian yang luar biasa. Kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang karena firman-Mu hidup di dalam kami. Diberkatilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bicara tentang perjuangan iman atau pejuang iman. Saudara, saya ajak kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita akan baca ayat ini. Haleluya ya. 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita akan melihat ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Haleluya. 1 Korintus 9. Ayat yang saya akan baca bagi kita 19 ya. Mulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan baca bagi kita semua. Haleluya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan banyak mungkin orang. Ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23, saudara. Segala sesuatu ini aku melakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ayat 24 kita akan lihat ya saudara ya. Tidak. Tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25 dari 1 Korintus 9. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Wow, ini luar biasa saudara ya. Ini satu kemenangan yang kita harus alami di dalamnya. Kita harus mengerti, kita hidup ini adalah perjuangan. Kita hidup ini adalah sebuah pertandingan, saudara. Dan makanya Paulus ingin menceritakan bahwa di dalam gelanggang pertandingan, nah kenapa Paulus bisa menceritakan hal ini? Karena ingat, Paulus adalah orang yang menjadi pemimpin yang melatih para pemimpin yang lain. Dia melatih mereka untuk bagaimana melawan musuh. Dia melatih mereka untuk bagaimana jadi pemenang-pemenang di dalam pertandingan. Dan oleh karena itu dia bisa mendeskripsikan bagaimana seorang yang bertanding. Nah saudara, oleh karena itu di dalam hidup ini kita semua adalah orang yang sedang bertanding. Kita sedang bertanding di dalam iman, saudara.
Ya. Nah, Paulus ingin mengatakan satu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang bisa mengalami kemenangan dalam pertandingan. Makanya strategi-strategi yang dia akan ajarkan buat kita ini sebagai bentuk bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita harus punya strategi. Strategi untuk bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita dan kita juga bisa menangkan banyak orang. Nah, di ayat 22 dari 1 Korintus 9 menjelaskan hal ini. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, nah ini saudara, ini poin di bagian B-nya ya. Dari ayat 22 bagian B. Ya, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Ya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ini yang saya bilang, bahwa Paulus mengerti banget strategi bagaimana memenangkan orang, tapi dia juga menjaga dirinya. Menjaga bagaimana iman yang dia sudah alami atau dia mengalami pertumbuhan ini jangan sampai direbut oleh karena keakuan hidup, oleh karena kedagingan, oleh karena kehidupan yang sia-sia. Dia ingin menjelaskan bahwa kita dalam pertandingan, ya, dalam gelangan pertandingan semua peserta turut berlari. Kita semua sedang turut berlari. Tetapi kita harus tahu bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Apakah saudara? Apakah saya? Ini perjuangan iman, saudara. Ya, di dalam dunia ini kita semua sedang mengalami atau menjalankan pertandingan iman. Dan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan harus bisa menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, kunci pertama, saat saudara sedang berjuang dalam pertandingan hidup iman ini, poin pertama adalah saudara dan saya harus bisa menguasai diri dalam segala hal. Self-control. Ya, saya pernah bilang kalau ada orang bertanya di radio, Bu, kalau saya baca firman Tuhan, tapi saya ngantuk. Saya berdoa tapi saya ngantuk. Tapi setiap pagi baca firman. Setiap pagi baca firman. Setiap pagi berdoa. Tapi kenapa kok bisa ngantuk? Ini karena hobi, saudara. Kenapa saya bilang hobi? Karena dia nggak bisa menguasai dirinya. Tidak punya self-control. Kita dalam membangun iman kita, bacalah firman, karena firman itu hidup, sangat hidup dan bisa menguasai kita luar biasa. Nah, untuk bisa menguasai kita, kita harus memberikan diri kita untuk juga bisa menguasai kehidupan kita. Supaya saat baca firman, kalau saudara ngantuk tetap bisa. Atau saudara merasa bahwa badan saudara mungkin letih, lesu. Tapi karena ini ada satu kemenangan yang terlihat di depan, saudara harus bisa mengambil bagian ini dan merasakan bagaimana Allah bekerja di dalam saudara dan membuat hidup saudara mengalami kemenangan di dalam Dia. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan harus bisa menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai perkataannya, menguasai pikirannya. Ini ya, mengapa saudara bisa ngantuk? Karena saudara nggak bisa menguasai pikiran. Pikiran saudara kemana-mana dan bahkan melayang, gak ngerti apa yang dipikirkan. Makanya walaupun ada orang berkhotbah dengan berapi-api pun bisa ngantuk, saudara. Kenapa? Karena gak bisa mengkontrol pikirannya. Ini luar biasa. Hal kecil tapi bagaimana kita bisa menang dalam pertandingan iman. Itu adalah membiasakan diri untuk lebih dari pemenang. Dengan cara apa? Melatih diri menguasainya, self-control. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita mengerti? Penguasaan diri ini tujuannya adalah untuk kita memperoleh mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi. Waktu seseorang berlari, saya tahu dia harus ada dalam on the street, ya, garis itu, dan dia berlari dan dia tidak akan fokus ke kiri ke kanan, tapi fokusnya dia adalah ke depan, di garis tempat dia berlari. Dia nggak mungkin berlari di jalur orang lain, saudara. Artinya, kalau saudara di dalam panggilan saudara kepada Tuhan, fokuslah. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Fokuslah ke situ, saudara. Ini juga contoh yang sangat luar biasa. Ayat 26 menjelaskan hal ini. Kita baca dari 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, ya. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ini yang saya katakan. Tidak mungkin seorang petinju, dia tidak berlatih sebelum bertanding. Dia harus bertanding dengan luar biasa. Dan dia harus punya trik-trik untuk bagaimana mengalahkan musuhnya. Ini terjadi kenapa? Dia berlatih diri terus.
Kalau saudara mau mengerti bahwa saudara bisa menang dari setiap masalah persoalan, harus bisa melatih diri saat Tuhan izinkan saudara melewati A, melewati B, melewati C. Ini sebenarnya kita sedang dilatih untuk bisa memenangkan pertandingan. Haleluya, saudara, ya. Jadi ini yang Paulus ingin bilang. Seorang petinju tidak mungkin sebarang saja memukul. Seorang yang berlari tidak mungkin tanpa tujuan. Seperti saya bilang tadi, seorang berlari dia akan fokus ke depan karena tujuannya adalah harus sampai di garis finish. Dan seorang petinju harus bisa memukul di kick-kick yang dibilang akan mengalahkan musuhnya. Kenapa strategi ini harus terjadi? Karena itulah dia akan mengalami kemenangan. Tapi untuk strategi ini dia harus melatih dirinya supaya bisa mengambil. Kita bisa menangkan setiap ujian-ujian kehidupan ini. Masalah A, masalah B. Itu bukan karena Tuhan tidak melihat kita atau menolong kita. Justru sebaliknya Tuhan menolong kita. Tapi bagaimana kita melatih diri kita untuk bisa menang dari setiap hal yang Tuhan izinkan kita lewati. Ya. Nah, ayat 27, Paulus bilang seperti ini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Dia menguasai pikirannya, dia menguasai telinganya, dia menguasai matanya, dia menguasai mulutnya, dia menguasai seluruh tubuhnya, saudara. Ya. Dan saya percaya seorang yang atlet itu, ya, dia nggak pernah yang namanya malas-malas atau ngantuk-ngantuk karena tubuhnya itu energik banget. Nah, mengapa bisa begitu? Karena dia sudah melatih dirinya. Dia melatih dirinya supaya dia bisa kuat, dia bisa fit. Nah, sama saudara. Kalau saudara di dalam hidup rohani selalu melatih bagaimana berdoa dengan punya kuasa, tidak cuma berdoa, saudara, tapi berdoa dengan meyakinkan bahwa di dalam doamu ada kuasa. Itu berbeda. Saudara akan berdoa seperti satu gairah banget gitu. Kenapa? Karena udah terlatih. Sehingga waktu saudara bahkan tutup mata, bukan tutup mata untuk tidur. Saudara, Alkitab nggak mengajarkan orang berdoa tutup mata. Tapi sebenarnya orang tutup mata itu supaya apa? Dia concern kepada ucapan-ucapannya. Tapi kebanyakan orang bukannya saat tutup mata concern, sebaliknya malah tidur. Nah, ini sebenarnya hal-hal kecil, tapi kita melatih diri kita untuk bagaimana bisa memenangkan pertandingan-pertandingan hidup. Seberapa banyak kita mendengarkan khotbah, gembala kita, pendeta kita berbicara di dalam firman yang hidup itu, kita sebenarnya bisa menangkap beberapa hal yang penting. Tetapi juga kita tidak menangkapnya. Kenapa? Karena kita hanya sekedar membaca atau sekedar mendengar saja. Saat saudara mendengar, pikiran saudara kemana-mana, ya tentu itu tidak akan menjadi berkat buat saudara. Tapi waktu saudara mendengarkan firman, saudara fokus, maka itu akan menjadi berkat buat saudara. Jadi pagi ini, yang saya ingin bilang, Tuhan itu luar biasa buat kita. Dia melatih kita dengan cara-cara yang memang Paulus sampaikan dalam firman ini, supaya kita bisa lebih dari pemenang. Kita bisa menguasai seluruh hidup kita. Supaya kita bisa melihat di dalam pertandingan yang Tuhan izinkan kita lewati, yaitu masalah A, masalah B, itu pertandingan, saudara. Tapi kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Waktu saudara bisa melihat bahwa Allah hidup di dalam saudara, dan engkau melihat bahwa kemenangan-kemenangan itu luar biasa, maka Tuhan lagi bilang bahwa engkau sedang melatih dirimu untuk mengalami kemenangan yang hebat. Amin. Tuhan ingin saudara melihat bahwa hidup saudara ada di dalam rencananya yang besar. Jadi ada orang Kristen yang bilang, ya mengapa Tuhan aku ikut engkau, kok aku menderita, banyak sekali fitnahan-finahan. Sebenarnya itu adalah satu ujian iman, saudara. Itu ujian iman. Untuk saudara bisa melihat bahwa Allah sedang bergerak di dalam saudara dan melatih kekayaan-kekayaan rohmu untuk bisa mengalami kemenangan. Lalu saudara mungkin berkata, aku sudah dikasih Tuhan, ada tanggung jawab roh yang luar biasa. Tapi kalau Tuhan kasih, kenapa ada banyak sekali penentang-penentang? Nah, saudara ya, saya ingin bilang itu juga adalah ujian pertandingan. Bagaimana engkau fokus dan berkata, kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan memilih, maka aku akan lebih dari pemenang. Ini cara Tuhan melatih kita. Jadi Tuhan melatih kita itu dengan setiap kejadian yang kita hadapi. Itu cara Tuhan melatih kita, supaya kita bisa menguasai diri. Contoh juga, saudara mungkin baru selesai berdoa, Tuhan berikanlah aku roh kesabaran, ya. Dan tiba-tiba habis berdoa, orang sudah mungkin datang dan mungkin menyampaikan hal-hal yang tidak baik, atau saudara baca WA dan ada pesan-pesan yang tidak baik. Wah, itu. Lalu saudara bilang, Tuhan aku baru berdoa, berikan aku roh kesabaran.
Kenapa ada seperti ini? Nah, itu sebenarnya cara Tuhan menjawab doa yang engkau minta tentang roh kesabaran. Dan waktu engkau bisa menaklukkan amarahmu, berarti doamu sudah Tuhan jawab bahwa engkau lebih dari pemenang. Engkau sudah bisa menguasai dirimu, saudara, dengan roh kesabaran. Jadi kadang-kadang kita berdoa tapi kita tidak melihat apa yang sudah menjadi jawaban Tuhan dalam doa kita, karena kita tidak memahami bahwa Allah sedang bekerja dalam diri kita, bahwa sebenarnya Allah sedang melatih diri kita. Apalagi doa saudara pagi hari ini kepada Tuhan waktu bangun pagi. Tuhan berikan aku hati yang penuh belas kasih. Tuhan berikan aku hati yang mengampuni. Contoh banyak sekali doa saudara yang mungkin saudara sudah ucapkan setiap hari seperti itu. Dan tiba-tiba ada orang yang datang dan mungkin engkau harus merasa disakiti dan harus tidak bisa mengampuni. Tapi Tuhan berkata engkau harus belajar mengampuni karena engkau sudah berdoa minta Tuhan berikan aku hati yang bisa mengampuni. Jadi kadang-kadang waktu saudara berdoa kepada Tuhan tentang apapun yang engkau inginkan, Tuhan menjawab. Tapi cara Tuhan menjawab adalah Tuhan menjawab untuk kita bisa menaklukkan segala kedagingan kita, ego kita, supaya kita bisa lebih dari pemenang. Itu cara Tuhan melatih kita. Makanya kita harus mengerti setiap kali keadaan dan situasi yang menghampiri kita. Ya, mari punya mata roh, pandanglah seperti mata Allah memandang. Bahwa saya sedang dipersiapkan, bahwa saya sedang dilatih untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Makanya Paulus bilang begini, aku melatih tubuhku dengan keras. Itu maksudnya dia. Aku melatih tubuhku dengan sangat disiplin. Nah, kenapa? Karena dia tahu dia masih dalam daging. Banyak hal daging yang bisa buat dia kehilangan arah tujuan. Apa arah tujuannya Paulus? Aku hidup adalah Kristus. Itu tujuannya dia. Makanya dia bilang selama aku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Tujuannya adalah Kristus. Tapi bagaimana dia bisa memberitakan Kristus? Dia harus bisa menguasai dirinya. Dia melatih tubuh jasmaninya dengan sangat keras, dengan sangat disiplin. Disiplin tingkat tinggi, saudara. Dia menguasai supaya sesudah dia menyampaikan firman Allah, dia bisa memberikan jawaban bahwa hidupnya menjadi teladan. Hidupnya menjadi contoh. Itu maksudnya, saudara. Tidak mungkin saudara baca firman, tapi firman itu nggak mengubahkan saudara. Tidak mungkin. Karena firman Allah itu luar biasa. Pasti mengubahkan kita. Persoalannya adalah, apakah kita menangkap, kita melatih untuk mengambil firman Allah ini, untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati dan orang lain pun diberkati. Itu maksudnya. Sebab itu Paulus bilang, aku berlari, tapi aku punya tujuan bahwa kau harus sampai di garis finish. Kemenangan ini harus terjadi. Ujian-ujian yang membuat kita lebih dari pemenang. Ini harus kita alami dalam hidup kita. Self-control, menguasai diri saudara dalam segala keadaan. Dan hari-hari ini Tuhan sebenarnya sedang memperkaya dan memperketat iman kita, merampingkan iman kita. Seperti saudara. Ya, kalau pelatih ya, dia melatih supaya dia punya perut, mungkin orang bilang six-pack. Kita melatih iman kita, saudara. Kalau saudara berpuasa, saudara sedang berdoa, bukan saudara menahan lapar, tapi sedang melatih untuk apa? Doa-doa yang luar biasa itu, engkau melihat ada mujizat yang terjadi. Tuhan sedang mengerjakan. Orang bilang yes, tapi harus mengerti yesnya kenapa, saudara. Amin, amin. Tapi setelah itu lupa, saudara. Haleluya, haleluya. Setelah itu haleluya. Ini adalah disiplin yang perlu kita alami dalam roh kita. Karena disiplin roh membuat saudara dan saya bisa memenangkan pertandingan. Saya ulangi lagi, saudara. Disiplin roh akan membuat saudara bisa memenangkan pertandingan. Jadi mari, hal-hal yang perlu kita tanggapi adalah waktu saudara dihadapkan dengan masalah persoalan-persoalan hidup. Ya, orang hidup punya masalah pastinya. Tapi mari engkau terlatih untuk bisa menguasai semuanya. Mari engkau bisa menangkap pesan-pesan Tuhan di balik masalah-masalah ini. Tuhan sedang berbicara apa kepada saudara. Mari engkau tangkap dengan mata roh yang tajam. Tuhan lagi bilang apa sama kita dengan masalah-masalah ini. Ya, jangan sampai kita tidak mengerti bahwa Tuhan lagi berbicara kepada kita. Malah sebaliknya kita bersungut-sungut dan mengeluh dan bahkan akhirnya kehilangan
berkat panggilan Allah itu. Latihlah hidup rohani saudara dengan sangat ketat. Rampingkan semua kehidupan saudara. Jam-jam doa saudara. Jam-jam baca firman Allah. Jam-jam engkau mulai berdoa untuk orang lain. Ya, selama ini engkau hanya doa buat diri sendiri. Sekarang belajar berdoa untuk orang lain saudara. Disiplin kehidupan roh ini akan membuat saudara bisa menang. Bahkan lebih dari pemenang dalam setiap pertandingan hidup. Iman kita akan mengerjakan banyak perkara yang tak terlihat oleh mata jasmani. Tapi mata roh kita akan mengerjakan. Iman kita bisa memindahkan gunung-gunung masalah. Karena dengan iman kita berkata, Allahku luar biasa. Haleluya. Nah mari saudara, kita belajar melihat bagaimana hidup roh kita boleh dialami, boleh melihat kemenangan, boleh merasakan satu kemenangan yang hebat dari Tuhan. Oleh karena kita belajar melihat dengan mata roh bagaimana Allah bekerja kepada kita. Haleluya. Nah, satu ayat yang lain mari kita buka di dalam firman Tuhan. Dalam Filipi pasal yang keempat, saudara, kita lihat ayat-ayat ini. Apa yang sedang Tuhan katakan buat kita, kita imani, kita percaya bahwa Allah bekerja dalam hidup kita. Nah, supaya kita tetap kontrol dan bisa fokus memenangkan setiap pertandingan-pertandingan iman yang Tuhan izinkan kita harus lewati, ya. Self control adalah kuncinya. Menguasai diri adalah kuncinya. Untuk bisa menangkan pertandingan, satu aja yang kita perlukan adalah self control, ya. Menguasai diri kita. Nah, kita baca dalam Filipi 4, saudara. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ke-4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yes. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Haleluya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, Yes. semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai Haleluya. kamu. Nah, saudara lihat di sini supaya kita bisa tetap fokus, ya, fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita, ya. Kita harus bisa menaklukkan satu roh yang kadang-kadang membuat kita naik turun, ya. Sebentar sudah naik, sebentar turun, sebentar naik, sebentar turun. Apa? Roh khawatir, saudara, ya. Karena kekhawatiran orang-orang akhirnya melupakan bahwa Tuhan sudah menjamin kita, ya. Saudara khawatir makan, saudara khawatir tentang hidup, pakaian, dan segala-galanya. Saudara khawatir tentang keadaan-keadaan yang terjadi, kapan selesai, bla bla bla. Sebenarnya kita nggak usah fokus ke situ. Fokusnya kita adalah tetap di dalam panggilan Tuhan. Amin. Tetap menjalankan pertumbuhan iman kita. Tetap menguasai diri, self control untuk bisa sampai kepada tujuan. Makanya Paulus bilang dalam Filipi 4 ini ayat yang ke-6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, ya. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan, dan mengucap syukur. Ini luar biasa, saudara. Doa dan permohonan dan ucapan syukur. Rupanya Tuhan juga mengajarkan kita dalam firman Allah yang Paulus katakan ini, bagaimana saat saudara menghadapi hal-hal yang sepertinya, aduh bagaimana aku begini, bagaimana anak saya begini, bagaimana. Tuhan bilang tenang, kuasai dirimu untuk berdoa. Tenang, kuasai dirimu dan mengucap syukur. Mengapa mengucap syukur? Karena kita percaya dan kita tahu Tuhan menjamin, Tuhan menjawab, bahkan lebih dari yang kita doakan. Karena Dia sudah mengatur segala sesuatunya baik bagi kita. Dia mengatur semuanya sudah baik. Makanya saya bilang tadi di awal, kalau saudara menghadapi ujian-ujian, ini cara Tuhan memperkaya setiap kehidupan iman saudara untuk bisa menaklukkan setiap persoalan hidup dan engkau lebih dari pemenang.
Ayat yang ke-7 menjelaskan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita berdoa, kita akan penuh dengan damai sejahtera, saudara. Kalau kita berdoa, kita akan punya pikiran-pikiran Kristus. Makanya waktu saudara mulai khawatir, mulai bingung, carilah Tuhan. Mulailah berdoa supaya engkau bisa melihat pikiran Kristus ada dalam pikiranmu. Orang-orang kadang-kadang gagal memahami apa yang Tuhan mau karena mereka berjalan dengan pikiran mereka sendiri. Tetapi orang yang berdoa, dia akan dikuasai dengan pikiran Kristus. Sehingga dia bisa melewati setiap tantangan hidupnya. Bukan dengan pikiran manusianya. Tapi karena pikiran Kristus ada dalam dirinya, dia bisa melihat kemenangan-kemenangan itu terjadi dalam hidupnya. Ayat yang ke-8, supaya kita tetap terkontrol dan fokus kepada panggilan Tuhan yang luar biasa, ya. Akhirnya, ya, untuk mendandani hidup rohmu, supaya engkau menjadi dewasa di dalam Tuhan, ya. Tambahkan ini, semua yang benar itu ditaruh dalam roh saudara, semua yang mulia dimasukkan dalam diri saudara, ya. Semua yang adil dimasukkan dalam roh saudara, semua yang suci dimasukkan dalam hidup saudara. Semua yang manis, masukkan dalam hidup saudara. Semua yang sedap didengar, masukkan dalam hidup saudara. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semua masukkan di dalam hidup saudara. Di dalam pikiran ini, ya, Alkitab berkata, iman timbul dari mendengarkan firman. Ya, bahwa iman kita timbul dari mendengarkan firman. Tetapi kalau engkau membuka telinga ini untuk gosip, untuk bicara-bicara yang tidak membangun iman, saudara pasti akan terjebak di situ. Saudara pasti akan jatuh di situ. Saudara pasti akan lemah di situ. Makanya Tuhan bilang, semua yang sedap didengar. Firman Allah itu sangat manis itu. Ya, firman Allah ini melatih kita untuk kembali lagi melihat yang tidak bisa kita lihat. Firman Allah itu sangat manis rasanya. Ya. Kalau saudara tinggal dengan firman Tuhan, engkau akan selalu tersenyum dan bersyukur. Karena apa? Di dalam ruang-ruang hatimu, firman Allah itu hidup dan membuat engkau bergerak dan mengalami dia dengan luar biasa. Firman Allah mendorong engkau untuk melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena imanmu ditimbulkan dari mendengarkan firman Allah. Itu luar biasa. Dan mari kita ikut teladan orang-orang yang mengasihi Tuhan dalam iman. Sebagai cermin roh untuk kita melihat dan kita belajar dari mereka. Ya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, mari semua kita alamilah Tuhan dan fokuslah kepada Dia. Self-control. Kuasai dirimu dalam segala keadaan dan lebihlah dari pemenang. Karena untuk itulah kita dipanggil. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan dan bilang sama Tuhan, berikan aku kuasamu, kekuatanmu untuk melewati semua tantangan. Karena iman kita adalah iman yang gagah, yang luar biasa. Biarlah saudara terus mengalami Tuhan. Engkau melihat perbuatan yang ajaib dalam diri saudara. Fokus kepada Dia, ya, fokus kepada Dia dan self control, ya, untuk bisa menjadi orang-orang yang punya iman yang luar biasa. Satu, fokus kepada Dia, dan kuncinya adalah self control. Melatih diri dengan luar biasa dalam segala hal. Ya, ambil tindakan Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik-baik itu dimasukkan dalam diri saudara, supaya engkau bisa melihat bahwa sumber damai sejahtera itu akan menguasai dirimu dan engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita berdoa dan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk firman Allah yang hidup ini, Tuhan. Kami bersyukur, kami mau menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang karena iman kami di dalam Engkau. Maka biarlah kami dibantu dalam mata roh yang fokus kepada Engkau, dan kami menguasai diri kami sedemikian rupa untuk bisa menaklukkan tantangan-tantangan hidup. Dan di dalam firman-Mu kami dikuatkan
Dalam firman-Mu kami dipulihkan, kami diberkati. Dan biarlah Allah sumber damai sejahtera itu menguasai kami. Haleluya. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Yang punya masalah berikan jalan keluar. Yang sedang dalam pergumulan tertentu, Tuhan datang berikan iman yang tangguh untuk kembali mengingat tentang perjanjian ilahi dengan mereka. Iman firman Allah itu hidup dalam roh mereka untuk mengalami Engkau. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur untuk firman Allah yang hidup ini. Haleluya, haleluya. Thank you God. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihimu. Kaulah jaminan hidupku, hatiku halu bagimu. Ku bersyukur padamu, oh Tuhan. Haleluya Jesus. Jaminan hidupku, hatiku tenang dalam-Mu selamanya. Tuhan Engkau ajaib. Kami bersyukur untuk firman Allah yang selalu menguatkan kami setiap hari. Kami bersyukur untuk firman Allah yang selalu berbicara untuk kami melangkah maju dan maju. Kami bersyukur firman Allah yang selalu melatih hidup roh kami, disiplin dengan sangat kuat dan sangat keras untuk melakukan bagian-Mu. Kami bersyukur firman Allah yang selalu mendidik kami ke jalan-jalan kebenaran, bahkan menegur kami jika kami salah dan mengembalikan kami ke jalan-Mu. Terima kasih untuk firman Allah. Kami bersyukur untuk semua yang Kau buat di dalam kami. Hari ini Tuhan, kami ambil komitmen untuk tetap fokus kepada Engkau dan tetap mendisiplinkan diri kami, menguasainya seluruhnya. Dan firman Allah ini memberikan kami kemenangan yang luar biasa. Dan bila pikiran-Mu, pikiran Kristus itu dalam pikiran kami, dan kami hidup di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Memerintahlah selama-lamanya di dalam kami. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh-Mu yang hidup terus bergerak di dalam kami, membawa kami, memberikan kami kemenangan dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. God bless you all. Haleluya.